kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Kamis tanggal 5 Oktober diambil dari Mazmur 142 ayat 7. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita harus melihat ayat ini dari ayat 1, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop, doa seorang yang dikejar-kejar. Jadi, melihat firman ini dari ayat 1 ini adalah pergumulan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul. Kita tahu ketika Raja Daud di masa mudanya dia mengalahkan Goliat, maka pikiran orang pendukung tidak lagi mendukung Saul menjadi raja. Bahkan Saul telah membelok dari perintah Allah. Bahkan dia tidak lagi menjadi raja yang dihendaki oleh Allah. Berkat Allah turun kepada Raja Daud. Karena itu di sini Saul mengalami rasa cemburu yang berlebihan. Dia menganggap Saul itu adalah saingan terberatnya. Dan bahkan dia menganggap Saul itu, Raja Daud itu adalah orang yang akan mengganggu di dalam karirnya. Karena di beberapa kerajaan, biasanya kalau bapaknya raja, maka anaknya akan menjadi raja. Dia tadi berpikir ketika setelah selesai dari raja, maka anaknya Yonatan akan menjadi raja. Tetapi persoalannya, Tuhan telah tidak lagi memihak kepada Saul karena dia tidak lagi setia kepada Allah. Karena itu ini adalah pergumulan dari Raja Daud, bagaimana dia dikejar-kejar, dia ketakutan, dia hampir dibunuh, dia kehilangan nyawa dan dia harus lari sembunyi dari tempat kediamannya. Mungkin kita sering dikejar-kejar oleh persoalan-persoalan kehidupan. Tetapi jangan sampai ayat ini dipakai untuk melegalkan persoalan yang kita buat sendiri. Sering sekali ketika kita ada persoalan pinjol, atau kita ada persoalan yang kita buat sendiri, kita dikejar-kejar, akhirnya kita mengatakan, saya teriak kepada Tuhan dan Dia melindungi saya. Bukan di situ persoalannya. Raja Daud bukan dia yang menciptakan persoalan itu, tetapi persoalan itu pasti ada di dalam kehidupan. Nah, melalui ayat ini sebenarnya ingin mengingatkan bahwa persoalan yang kita lakukan, persoalan yang kita terima, itu bisa karena kita yang melakukan atau memang itu bagian dari kehidupan untuk menguji dari iman kita. Kalau persoalan yang Bapak Ibu hadapi karena yang kelalaian kita, maka kita bisa memperbaiki dengan berubah dan tidak lagi jatuh ke dalam persoalan yang sama. Tetapi bagaimana jika persoalan itu adalah persoalan yang memang harus kita hadapi untuk menjadikan ujian di dalam iman kita? Maka firman mengingatkan kepada kita, kita hanya berteriak kepada Tuhan kita. Jangan berteriak kepada media sosial. Sudah banyak sekarang orang yang mengalami persoalan, dia cerita, dia tuliskan itu di media sosial. Jangan teriak kepada manusia. Persoalan yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu hadapi, engkau ceritakan kepada manusia, itu akan tersebar kemana-mana. Tetapi teriaklah hanya kepada Tuhan. Sebab kita merasa bahwa di dunia ini kita memiliki kelemahan. Walaupun Bapak Ibu dan Saudara terkasih memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, memiliki keuangan, orang bijak mengatakan di atas langit pasti masih ada langit. Yang ingin dikatakan di sini Raja Daud mengungkapkan bahwa saya lemah, dia terlalu kuat bagiku, dan dia hanya percaya kepada kekuatan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu memiliki kekuasaan, masih ada kekuasaan yang lebih tinggi dari Bapak Ibu. Tetapi kekuasaan yang besar itu hanya milik Tuhan. Karena itu Raja Daud melalui firman ini mengingatkan, hanya kepada Tuhanlah berserah. Kekuatan Tuhanlah yang paling kuat. Tidak ada di dunia ini yang bisa menandingi kekuatan daripada Tuhan. Karena itu apapun persoalan, apapun pergumulan dari Bapak Ibu,
Mari berseru kepada Tuhan dan anggap diri Bapak Ibu lemah, karena Tuhan yang akan melindungi dari persoalan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami melalui Raja Daud, di dalam pergumulannya selalu berseru kepadamu. Setiap manusia yang memiliki kehidupan pasti ada pergumulan. Ajar kami di setiap pergumulan kami tidak mudah patah hati, tidak mudah jatuh, tetapi kami di dalam kelemahan kami, di dalam setiap kemanusiaan kami ada keterbatasan. Tetapi kami percaya akan kekuatan-Mu yang akan menolong hidup kami. Jikalau ada persoalan-persoalan yang karena kami lakukan, karena ulah kami sendiri, ajar kami untuk memperbaikinya. Tetapi jikalau itu adalah pergumulan hidup kami, ajar kami untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam pergumulan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati.